pekan depan Ferdy Sambo akan diperiksa sebagai terdakwa, apalagi yang akan digali terhadap Ferdy Sambo. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami mantan Hakim Agung Gayus Lumbun dan kuasa hukum Yosua Huta Barat Yonatan Baskoro. Selamat petang Prof. Gayus, Mas Yonatan. Mas Ibrahim. Baik, saya ingin ke Prof. Gayus. Prof. Gayus, jelang pekan depan pemeriksaan terdakwa Ferdy Sambo, apalagi yang kira-kira digali terhadap Ferdy Sambo, karena kan hakim sebelumnya sudah cek juga tuh lokasi TKP, Prof. Gayus. Saya lebih berpendapat penerapan hukum yang tepat ya untuk menempatkan 340 atau 388 itu, sehingga keadilan itu terbangun dengan material ya, karena kebenarannya ditemukan secara material, yaitu sampai dengan kunjungan, bukan rekonstruksi saja tapi kunjungan oleh hakim, jadi bukan oleh JPU dan penyidik tapi oleh hakim. Hakim ingin menggali yang sebenarnya. Nah, kalau saya menganalisis 340 sebagai dakwaan primer, maka kita bisa mengaitkan dengan sengaja, barang siapa dengan sengaja dan berencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain. Ini 340 dan 338-nya itu dengan sadar merampas nyawa orang lain. Nah, dari kedua dakwaan ini, yang satu dakwaan primer, yang satu subsidiarnya atau penggantinya, saat ini itu tidak masuk, ini perlu sekali dipisahkan. Kalau saya mengikuti persidangan selama ini, hal yang menjadi motif pembunuhan itu tidak perlu diungkapkan karena sudah ada persiapan-persiapan. Jadi tidak perlu diungkapkan, tetapi motif mengapa seseorang itu mau melakukan pembunuhan, nah ini mungkin yang lebih digali. Maka saya menggunakan selalu persandingan dari KUHP itu dengan viktimologi, satu ilmu lain yang menelusuri bahwa apakah benar kalau terdakwa ini Ferdy Sambo ini mempunyai kesengajaan ya. Kalau mempunyai kesengajaan tadi disebut di pasal 340, karena apa? Rupanya dia mendengar berita dari istrinya bahwa ada kejadian pelecehan kekerasan seksual. Nah, ini menjadikan pemahaman apakah 340-nya itu betul-betul sengaja memang sengaja begitu saja atau ada motif. Nah, ini motif bukan motif perbuatan, tapi motif psikologi. Oleh karena itu, psikologi forensik sebenarnya untuk umum, tapi ini lebih kepada psikologi hukum, legal psychology, orang yang bertugas di tempat bersenjata. Nah, ini yang melengkapi tugasnya dengan senjata. Dia sebagai korban, kalau dari awal kisah dan bertahan sampai hari ini, kalaupun kekerasan seksual itu tidak terjadi, tapi kan yang terima itu beritanya, bukan kejadiannya. Dan berita ini tentu valid bagi dia karena yang memberitakan seorang istri, orang kepercayaan yang sungguh-sungguh dalam hidupnya cuma satu orang ini dipercaya secara penuh karena istri. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan bahwa victimologi itu ada satu pemahaman bahwa dia juga menjadi korban dari perbuatan yang disebut sebagai pelecehan seksual. Jadi kalau Anda analisa sepanjang persidangan, bagaimana, apakah ini sudah terang jika dibawa ke 340 atau masih ada yang harus beberapa hal dibuktikan? Kalau hakim berpendapat itu sudah terang dan sudah meyakinkan, dia tidak mengunjungi tempat kejadian TKP atau tempus delicti ya. Locus delicti, dia tidak akan ke sana. Dia ke locus delicti kan mau meyakinkan. Kenapa? Tiba-tiba dia mau ke tempat lain, melihat seseorang, dia berhenti, kemudian dia melakukan, tujuannya mau mengklarifikasi kalau saya tidak salah mendengar. Nah, kemudian terjadilah perbuatan. Jadi perbuatan ini tidak berencana panjang, berencana sepanjang dia menjadi korban. Ini pemikiran saya. Dan ini harus diteliti dengan baik-baik karena ini menyangkut hidup orang. Menyangkut 340 itu maksimalnya hukuman mati. Okay. Nah, saya memperhatikan hakim memang menyetujui membuat kesepakatan ke tempat TKP tetapi tanpa pembuktian. Nah, ini kesepakatan yang saya lihat. Mas Yonatan, bagaimana jelang pemeriksaan Ferdy Sambo? Kemarin sudah ada pemeriksaan di TKP hakim. Apakah ini cukup menguatkan bukti-bukti yang sudah dihadirkan di persidangan, Mas Yonatan? Kita melihat dulu terhadap pasal 340 ini. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Gayus, memang barang siapa unsurnya
dengan sengaja merampas nyawa orang lain dengan rencana terlebih dahulu. Nah, untuk pembuktiannya sendiri sebetulnya hanya dengan 2 alat bukti saja sudah cukup, Mas. Nah, ini saya ingin sampaikan, apalagi yang ditampilkan di dalam persidangan kita sudah lihat banyak saksi-saksi, banyak alat bukti termasuk ahli-ahli yang sudah dihadirkan, sehingga saya melihat di dalam pemenuhan unsur berencana terhadap FS, ini khususnya dan PC juga, itu sudah terpenuhi. Karena kalau kita melihat yang pertama barang siapa. Artinya orang-orangnya ada yang mampu bertanggung jawab, cakap hukum begitu ya. Dengan sengaja menghendaki dengan perbuatan yang nyata artinya. Nah, kalau kita lihat di sini kan memang sebelumnya ada rapat terlebih dahulu untuk pembagian tugas di Rumah Saguling. Bahkan kalau kita berbicara mengenai dengan rencana ya, dengan rencana di sini artinya ada waktu tenang. Jadi yang perlu kita luruskan dan kita sampaikan di sini, waktu tenang di sini bukan kita duduk santai, kita bersemedi, terus menunggu dapat arahan begitu, bukan begitu maksud dari tenang. Tenang artinya kita menghendaki, kita mengetahui kalau kita menembak itu akan, membunuh orang dan kita juga bisa berpikir kalau kita tidak menembak, kita tidak bunuh. Jadi di situ sudah termasuk kategori tenang dan itu sudah dilakukan. Kalau kita lihat dari fakta-fakta persidangan dan kronologi sebelumnya, kalau katakanlah semuanya sudah diakui oleh FS, katakanlah hajar-hajar yang juga menjadi perdebatan. Nah, sebelum disebutkan hajar-hajar itu kalau kita melihat ke belakang, untuk apa disuruh isi magazin senjata dulu dan Baik. pistol ya, Mas Yonatan, diberikan maaf saya senjata potong. persiapkan. Ya, Kalau tadi yang disinggung sama Prof. Gayus, hakim kurang yakin, artinya mencek lagi TKP untuk membuktikan, menguatkan bukti-bukti. Kalau Anda melihat bagaimana? Apakah hakim sudah ada keyakinan di sini, sudah terang benderang kalau yang Anda perhatikan sejauh ini? ya, terkait hal tersebut memang tidak diatur oleh KUHP kita dan ini juga tidak lumrah begitu hakim datang ke TKP ya. Kami melihatnya karena ini kasus adalah sorotan publik sehingga hakim dalam memutus perkara ini harus sangat berhati-hati. Maka dari itu untuk menggenapi keyakinannya, hakim datang ke TKP untuk memastikan bagaimana hasil rekonstruksi, kemudian dari keterangan para terdakwa maupun saksi-saksi. Nah, nanti itu akan disesuaikan. Karena kan tidak bisa berdiri sendiri juga keterangan saksi, keterangan terdakwa atau alat bukti. Semuanya ini harus sinkron begitu. Oke. Prof, Ya. ini apakah nanti ketika soal pembunuhan berencana, apakah ada beda ketika hakim menemukan soal peristiwa di Magelang yang tadi Anda singgung, ini bisa pengaruh nanti terhadap vonis atau bagaimana, Prof? Gini, Soal saya akan perencanaannya. melengkapi, ya maaf, saya akan melengkapi pemikiran saya tadi. Mhm. Di viktimologi ada suatu kisah, yaitu korban yang menjadi terdakwa. Korban ini seorang wanita diperkosa oleh keluarganya yang masih ada hubungan kerabat di rumahnya. Dia tidak mungkin mengungkapkan itu karena ini kecemaran buat semua keluarga. Dia memendam marah, dendam, kemudian ya bertumpuk ya kekecewaan segala macam, maka dia berniat membunuh. Maka dia dikenakan 340 karena dia bunuh dengan meracun. Nah, kemudian dia tertangkap dan dia memang mengaku. Persoalannya apakah ini pembunuhan 338 atau ini 340 karena dia juga korban. Oleh karena itu saya sebut sebagai viktimologi kaitannya dengan orang yang memang melakukan kejahatan dan berencana. Dia berencana, dia menyiapkan semua racun, dia bunuh, tapi itu dasarkan sebagai dia sebagai korban. Itu motifnya adalah korban. Kalau tidak motif pembunuhan, tapi ini motif kejiwaan. Ya, oleh karena itu seorang victim itu perlu diberikan satu kesempatan untuk diteliti apakah ini memang korban betul apa tidak. Tetapi saya misalnya lepas ada tidaknya kekerasan seksual itu, tapi pemberitaan dari istri begitu. Nah, ini bagaimana keadilan ini dibangun untuk ini ya. Saya hanya membuka itu. Jadi belum terang menurut Anda soal victim ini, belum terang? Viktimologi itu perlu didalami ya. Ini satu ilmu yang mengiringi, memperkuat, mendukung. Ada 3 sebenarnya, kriminologi, hukum, dan viktimologi. Oke. Kalau hukum itu menyangkut sanksi. Kalau kriminologi menyangkut kenapa. Oke. Kenapa dia membunuh, menjadi terorisme, dia mau menjadi korban. Nah, ini semua diteliti. Kemudian ini victim. Baik. Yang ini adalah korban. Mas Yonatan, victim perlu diteliti, viktimologi. Bagaimana pendapat Anda soal ini, Mas Yonatan? Kalau saya melihatnya, tentu saya hargai apa yang disampaikan oleh Prof. Gayus, tentu Prof akan melihatnya secara objektif. Namun di sini ketika kami melihat fakta di persidangan, jika memang itu ada pelecehan,
sebetulnya tinggal, apalagi pemerkosaan ya, tiba-tiba berubah di dalam persidangan, seharusnya bukti valid itu adalah bukti visum yang bisa dikeluarkan. Namun memang sampai saat ini kita tidak dapat melihat hal tersebut. Hal ini juga dikuatkan oleh ahli kriminolog yang memberikan pendapatnya di dalam persidangan, yang mengatakan bahwasannya alat bukti ya yang paling mutlak terkait pemerkosaan adalah hasil visum. Namun sampai saat ini tidak ada begitu. Kemudian kalau kita tarik lagi ke belakang sedikit, bagaimana mungkin jika seseorang pemerkosa yang sudah memerkosa tiba-tiba dipanggil lagi masuk ke dalam kamar 15 menit sesaat setelah diperkosa, kalau memang itu betul. Nah, ini kan secara nalar, logika sederhana, memang pelecehan itu tidak ada begitu, sehingga itu sebetulnya tidak perlu digali terlalu jauh kalau menurut saya. Yang penting kita fokus saja Ada beda pada pandangan unsur soal pembunuhan tadi berencana. viktimologi yang perlu digali atau tidak. Terakhir saya ingin ke Prof Gayus. Prof Gayus, ini kan pekan depan pemeriksaan terdakwa Sambo, tuntutan Eliezer juga. Apakah nanti akan ada pengaruhnya dari agenda keduanya, saling berpengaruh atau tidak? Tuntutan Tentu dengan akan, pemeriksaan terdakwa. ya, akan berkait-kaitan, semua keadilan dibangun dari semua sisi dan semua ilmu pengetahuan untuk menjadikan satu keadilan. Saya tidak bisa memastikan apakah perkosaan itu ada apa tidak, ya. Tapi saya katakan, saya berangkat dari korban mendengar berita. Nah, berita itu dari seorang yang percaya istri. Ya, saya itu berhenti di situ, maksud saya, Baik. bahwa kejadian itu ada apa tidak, tanggung jawab dari nanti saksi yang bohong, kebohongan dari seorang saksi yang memberikan pada suaminya. Tetapi sebagai suami, orang yang percaya mengatakan seperti itu, maka tentu di pikirannya itu mungkin perencanaan bisa terjadi, perencanaan yang disebabkan sesuatu hal sehingga dia melakukan sebuah kejadian diatur Baik. undang-undang KUHP itu main hakim sendiri. Ya, Baik. dia masuk kelompok main hakim sendiri. Baik. Prof Gayus, terima kasih telah menyampaikan pandangannya, termasuk Anda juga. Mas Yonatan, terima kasih telah menyampaikan pandangan dalam program Kompas Petang sore hari ini. Sehat selalu Terima kasih. Bapak-Bapak. Terima kasih Pak Ibrahim. Terima kasih Mas Ibrahim. Prof, hormat, terima kasih. Baik. Ya.